Bertolak dari dua hal tadi adalah kesimpulan yang sah. Goethe dekat dengan Islam, jauh dari agama Nasrani. Saya sendiri yakin itu sebuah fakta. Tapi apa ini sudah pasti berarti bahwa Goethe seorang Muslim? Dari segi formalitas, Goethe tak pernah masuk Islam secara resmi. Memang tak pernah masuk. Ia pun tidak pernah bersolat, tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Dia suka minum anggur, makan yang haram. Tapi ini sebenarnya cuma hal-hal lahiriah dan tidak menyangkut batin. Jadi ini bahkan bisa diabaikan. Yang lebih penting menurut saya adalah berbagai ucapan Goethe dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk puisi yang singkat ini. Judulnya Kepercayaanku. Agama mana ku anut? Tiada dari kau sebut. Mengapa satu pun tiada? Karena agama. Mungkin boleh direnungkan. Karena agama, Goethe tidak mau dimasukkan ke agama formal yang ada. Saya yakin bagi Goethe tidak penting untuk menjadi bagian atau anggota resmi sebuah umat agama. Dan sebaiknya kita jangan terlalu mempermasalahkan tema itu. Saya mengangkat tema itu karena itu ramai dibicarakan di kalangan Islam, ya, mereka kalangan itu pasti Islam. Tapi kalau ada yang yakin bahwa Goethe seorang Islam juga tidak apa-apa. Asal diingat Islam mana yang dicintai Goethe, yaitu Islam Sufi. Tak mungkin Islam ala Wahabi atau yang sejenis. Yang dia cintai, yang dia sukai adalah Islam yang tidak mementingkan hal-hal lahiriah, melainkan hakikat dan inti agama. Saya juga yakin bahwa Goethe akan senang dengan apa yang disebut misalnya Islam Jawa, ataupun Islam Indonesia, ataupun Islam Nusantara yang terkenal, terbuka dan toleran. Saya yakin Goethe akan senang bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Gus Dur. Dan berkaitan dengan budaya Jawa, saya kira ia akan menyukai apa yang sempat disebut agama Jawa atau kebatinan. Akan juga menerima sinkretisme antara unsur-unsur berbeda, animisme, Hinduisme, Islam. Goethe tidak akan berkeberatan. Karena Goethe terbuka, toleran, dan sama sekali tidak dogmatis. Saya berharap bahwa melalui ceramah ini saya telah berhasil menggambarkan bahwa Goethe memang patut disebut pembangun jembatan antara Barat dan Islam. Sebuah jembatan yang terutama mengundang orang Barat untuk melangkah ke timur, ke dunia Islam, supaya memahami keagungannya. Sebagai orang Jerman, saya bangga bahwa Goethe telah memainkan peranan maha penting ini. Saya juga bangga bahwa di Jerman kalangan luas ikut bangga atas jasa Goethe itu. Saya juga bangga bahwa di Jerman tidak dipermasalahkan bahwa Goethe lebih dekat dengan Islam dibandingkan dengan agama Nasrani. Untuk menutup ceramah ini, saya ingin membacakan satu lagi puisi Goethe, sebuah puisi yang sebenarnya menjawab juga pertanyaan mengenai keislaman Goethe, juga menerangkan apa yang menurut Goethe adalah artinya menjadi Muslim. Apa arti menjadi Muslim? Saya kira tergambar dalam puisi Goethe ini. Alangkah pandir menganggap diri istimewa, mengira keyakinan sendiri benar belaka. Bila makna Islam pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati. Bila makna Islam pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati. Terima kasih. Teman-teman mohon aplausnya sekali lagi untuk Pak Trum. Saya kira kita tadi bukan hanya
tamasya puisi, tapi sebuah ziarah pada sejarah, satu tinjauan yang tuntas menyeluruh tentang Goethe, terlebih lagi terkait tema bagaimana Goethe sebagai jembatan batiniah, ya, penghubung antara Barat, kesalahpahaman Barat dan Islam. Sesuatu yang saya kira sudah 200 tahun ditorehkan oleh Goethe, namun hingga kini ternyata kepanatikan, susahnya membangun toleransi, solidaritas makin membuat kita satu sama lain terpisahkan. Pesan kuat dari Goethe ini saya kira menjadi bagian penting juga untuk membaca pertama Pak Trum, bagaimana peran pujangga di era kontemporer sekarang ini. Apakah hanya melulu mendengungkan keindahan, ataukah ia harus melihat bagian-bagian penting dari proses perjalanan puisi untuk menjadi pernyataan ekspresi kini yang mencerahkan. Kemudian juga kalau kita melihat Goethe tadi, Pak Trum menegaskan satu pemahaman mendasar tentang konsep penyerahan diri yang bagi sebagian penghayat agama-agama timur, katakanlah termasuk di Indonesia, itu adalah hal yang hakikat, gitu, termasuk Islam Nusantara dan sebagainya. Ini tidakkah satu langgam sufistik, satu percintaan kasih manusia yang menyerahkan sepenuh seluruh, barulah bisa luluh menyatu kepada sang ilahiyah gitu. Hingga dalam konteks itu maka mereka yang sufistik itu seperti Rumi dan Hafiz sangat menolak bagian-bagian yang terlalu dogmatis, yang terlalu bertitik tolak berangkat dari syariat gitu. Orang sering menyebutnya sebagai sarana untuk meraih yang hakikat dan makrifat tercerahkan gitu. Nah, tentu saja orang juga sering mengkritik kaum sufi ini yang amat asik masuk dengan dirinya sendiri sehingga seringkali kehilangan apa yang disebut dengan ibadah sosial. Jadi semacam kepedulian yang membuat mereka terasing atau menjadi kelompok-kelompok tertentu dengan sekte-sekte yang terbatas dan akhirnya pada titik tertentu disalahpahami oleh zaman. Tapi Goethe karena dia intelektual maka pendekatannya mungkin berbeda Pak Trum ya. Nah teman-teman mari kita diskusikan bagaimana nilai-nilai Goethe masih relevan pada zaman sekarang ini, menjadi lebih relevan oleh kenyataan-kenyataan bahwa makin terbuka jagat raya ini oleh media sosial, ternyata makin berkembang tumbuh kaum yang sangat percaya dan yakin pada teks sehingga bersifat dogmatis dan membela Tuhan lebih dari Tuhan sendiri yang berkuasa. Apakah problematik ini tidak bisa diselesaikan oleh warisan nilai-nilai Goethe, ataukah ada masalah lain yang kira-kira bisa kita perdalam agar toleransi dan solidaritas serta kesamaan sebagai umat manusia bisa makin erat gitu. Di sini ada Rosa, sahabat penyair, ada Mas Abu, dan juga teman-teman muda. Silakan saya buka termin pertama, 3 penanya dan penanggap. Di sini saya mau bertanya sedikit, apa alasan dari Mr. Goethe, kenapa beliau sangat memperhatikan dunia timur, khususnya bangsa Arab, umat Islam? Apa alasan beliau, kenapa beliau sangat memperhatikan sampai-sampai beliau membuatkan sebuah puisi, sebuah karya-karya besar yang sangat-sangat luar biasa. Terus pertanyaan yang kedua,
kenapa Mr. Goethe itu tidak menginginkan Jerman menjadi sebuah negara yang apa namanya itu negara kesatuan. Kesatuan. Ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya dari kecil dengar nama Goethe dan saya bangga, itu orang yang luar biasa. Tapi malam ini saya merosot ketika Goethe terlalu dihubungkan dengan Islam. Saya menjadi tidak bahagia hati saya. Karena sementara tadi disebutkan dia orang yang multi-talented. Dia pelukis, dia sastra, dia teknolog dan sebagainya. Apakah ada kebutuhan praktis? Bapak memilih tema ini karena Indonesia mayoritas Islam, maka tema ini dipilih untuk diangkat, atau apakah ada kebutuhan praktis? Maka tema ini Anda angkat, mengapa bukan aspek-aspek lainnya? Sementara segitu. Ingin bertanya tentang Goethe ini, yang pertama soal terjemahan, Pak. Menurut saya cukup indah ya, bagus, rimanya juga menarik begitu. Yang mau saya tanyakan bagaimana Bapak kayak mengukur Proses ya? penerjemahannya ya? Iya. Apakah itu juga nampak di bahasa aslinya begitu misalkan. Terus yang kedua soal bagaimana posisi karya Goethe ini dengan ketertarikan Goethe di bidang-bidang misalkan politik dan problematika budaya dan sosial lah misalkan. Apakah dia menggunakan karyanya ini sebagai alat untuk protes gitu misalkan. Kalau yang sekarang kita banyak juga temu ya seniman-seniman misalkan kayak feminis Pussy Riot yang dia protes lalu menyanyikan sesuatu, Rudolf Schwarzkopf dan lain-lain itu. Apakah seperti itu atau dia merekam permasalahan-permasalahan sosial itu. Lalu yang ketiga terakhir, apakah ketertarikan Goethe dengan berbagai topik itu, tadi sempat disematkan julukan sebagai politisi gitu misalkan. Apakah itu nampak sangat nampak di mana? Apakah juga secara general nampak di puisi dan karya dramanya atau di salah satunya misalkan atau itu sangat nampak di karya rupanya misalkan, tapi tidak nampak di puisinya gitu misalkan. Bagaimana Bapak membaca itu? Terima kasih, itu saja. Soal topik yang beragam. Siapa namanya? Christian Ais. Ya. Christian. Mengapa Goethe tertarik kepada dunia Islam? Ya. Pertama, ayahnya Goethe itu sangat mementingkan pendidikan Goethe. Ada guru privat, dan terutama ada perpustakaan di rumah ayahnya Goethe dengan ribuan buku. Nah, banyak sekali buku tentang dunia Islam, tentang dunia Arab. Ada terjemahan Quran dan sebagainya. Nah, saya bisa bayangkan bahwa Goethe itu ambil buku dan mulai baca. Sulit untuk menyatakan kenapa justru cerita-cerita, puisi-puisi penyair Arab seperti Sufi dan Rumi yang menjadi perhatian dan obsesi Goethe. Sulit untuk, pokoknya dia suka, dia tertarik. Kadang-kadang tidak gampang. Kenapa dia tidak tertarik dengan dunia, dengan India? Ya? Siapa tahu buku tentang India tidak banyak. Ya? Yang jelas dan yang harus kita terima, perhatian Goethe terhadap dunia Arab itu sebuah fakta dan itu terjadi. Mengenai kenapa ia lebih dekat dengan Islam, itu bisa juga diberi katakanlah sebuah alasan negatif karena Goethe semakin dewasa, semakin menjauh dari agama Nasrani. Ia kan seorang yang banyak berpikir tentang teologi Nasrani yang cukup pelik. Teologi Nasrani mengatakan bahwa tiap manusia lahir dengan dosa warisan. Itu susah, tidak begitu gampang untuk menerimanya. Kalau seorang bayi sudah terbebani dosa, kan belum berbuat apa-apa. Dan untuk menghapuskan dosa warisan itu,
Tuhan sendiri harus mengutuskan anaknya yang dengan disalibkan itu menembus dosa manusia supaya manusia kembali berhak untuk meraih keabadian atau surga. Itu tidak. Itu cukup pelik. Dan Goethe tidak menerima itu. Nah, dalam Islam dia menemukan sebuah agama monoteistis di mana yang monoteismenya jauh lebih kentara dan nyata dibandingkan agama Nasrani yang ada trinitas. Saya kira satu alasan untuk kedekatannya dengan Islam adalah tidak bisa menerima teologi Nasrani dan sepertinya menemukan sesuatu yang lebih bersih, yang lebih masuk akal pada agama Islam. Nah, alasan kedua, konsep penyerahan diri. Nah, itu sudah ada pada Spinoza juga, dan itu sangat kentara juga pada Islam, dan artinya kata Islam memang berserah diri. Demikian yang bisa saya jawab. Tidak gampang kenapa dia tidak tertarik dengan budaya India. Memang begitu faktanya. Dan harus kita tahu bahwa ada dunia Islam bagi Goethe, tapi ada sekian dunia yang lain. Dunia sains, dunia warna, pertumbuhan, dunia Yunani purba, sekian banyak dunia. Dia tidak bisa memilih semua dunia yang ada. Ya. Jadi di dunia Islam itu cuma satu dari sekian banyak bidang lain yang dia tangani. Mengapa dia menolak ide negara kesatuan? Kalau mungkin sebuah alasan pragmatis, karena dia merasa sebagai orang Weimar. Dia menteri di Weimar, dan kalau tidak ada negara kesatuan, keertokan Weimar juga akan kehilangan makna. Tapi saya kira yang lebih penting adalah bahwa dia tidak berpikir dalam kerangka nasionalisme. Jerman baginya adalah sebuah budaya, bahasa dan budaya. Dan Goethe tidak mementingkan bahwa sekian banyak negara yang berada dalam bahasa dan budaya Jerman harus bersatu. Itu tidak menarik bagi dia. Dia tidak melihat urgensi untuk itu. Saya kira itu bisa diterima. Ide dari negara bangsa itu bisa juga menimbulkan banyak musibah. Perang dunia, ya. Sampai perang dunia. Nah, tadi Mas itu menyatakan tidak bahagia kalau Goethe dekat dengan Islam. Betul begitu. Tadi kalimatnya kurang bahagia kalau Goethe dekat dengan Islam. Karena pengalaman Mas Abu melihat Goethe dalam pertemuan-pertemuan sisi yang lain. Ya, tapi tetap tidak senang dengan fakta itu. Ya, saya rasa boleh juga senang dengan itu. Tapi menerima bahwa Goethe dekat dengan Islam, ya, mungkin tidak senang. Nah, mungkin saya bisa sedikit menghibur, ya, juga kepada kawan-kawan di Bali. Goethe juga terkenal sebagai orang yang percaya kepada reinkarnasi, ya. Nah, dan itu sebenarnya bisa juga dijadikan tema, ya, sejauh mana Goethe percaya kepada reinkarnasi. Saya kutip, ya, sebuah ucapan dalam autobiografinya. Saya sudah pasti ribuan kali berada di sini dan masih akan kembali 1000 kali lagi. Ya. Jadi kita memang dekat dengan Islam, tapi ia juga bisa dikatakan dekat dengan sekian banyak konsep yang ada di dunia ini. Dan kenapa saya angkat tema ini? Kenapa saya angkat tema ini? Kan ada semacam pesan, ya, dalam ceramah saya. Nah, itu saya akui itu cukup penting untuk kalau hadirinya beragama Islam. Itu di Jawa atau di Indonesia ada rasa senang sekali Goethe itu dekat dengan Islam. Nah, lalu saya bisa mengatakan Goethe dekat dengan Islam yang mana? Islam Sufi yang toleran,
Maka saya kira itu di zaman sekarang sebuah pesan yang kuat, cukup penting. Mengapa hal itu tidak disampaikan? Kalau sang pujangga Jerman memang sudah begitu terbuka terhadap kepercayaan di seluruh dunia, ya, tapi dekat dengan Islam, tapi tidak dogmatis, tapi damai dan sebagainya. Saya kira itu sebuah hal yang patut disampaikan. Ya. Itu lebih dari sah. Ya. Nah, terjemahan indah. Saya berterima kasih sekali atas penilaian itu. Saya juga cukup senang dengan hasil terjemahan itu. Dan harus saya itu. Kalau dalam bahasa Jermannya, apakah dalam bahasa Jerman juga? Mungkin sedikit lebih musikalis. Ya, mungkin ya itu sulit sekali kalau sebuah karya seni bahasawi, ya, sebuah puisi yang sangat-sangat gemilang, selalu ada harmoni antara isi dan bentuk. Arti dan bunyi. Arti dan bunyi. Nah, itu pada puisi-puisi Goethe itu sudah mencapai nilai yang tertinggi. Ya. Dari berbagai segi menerjemahkan atau menghasil sebuah terjemahan lebih sulit dibandingkan menulis puisi sendiri. Karena kalau kita menerjemahkan sesuatu di mana ada harmoni agung antara isi dan bentuk, itu sulit sekali ditransfer. Sulit dipindahkan. Ketika si penyair menulis, dia bebas. Dia masih bisa mengubah isi untuk menghasilkan bentuk. Ya. Sedangkan penerjemah harus setia kepada isi sekaligus mencari bentuk. Ya. Dari segi itu, kemungkinan bahwa sebuah puisi, sebuah sajak yang sempurna bisa menghasilkan kualitas yang sama dalam terjemahan, itu jarang terjadi. Jadi rata-rata kita mutu terjemahan itu masih di bawah aslinya. Tapi saya kira bisa diterima sebagai puisi yang bagus. Tidak sanggup saya hasilkan sendiri. Sama sekali tidak sanggup. Maka saya selalu bekerja sama dengan orang Indonesia, dengan penutur asli Indonesia, tapi bukan dengan sembarangan penutur asli, melainkan dengan seniman bahasa, dengan penyair. Dulu dengan Ramadan KH, dan dalam rangka siri puisi Jerman dengan Agus R. Sarjono. Ya. Jadi hasil yang indah itu sebagian besar adalah jasa Agus R. Sarjono. Agus R. Sarjono tidak mengetahui bahasa Jerman, ya, jadi dia memperpuisi terjemahan saya yang masih kaku, ya, melenturkan, ya. Walaupun kita juga bersama menghasilkannya, itu untuk tiap terjemahan perlu hampir nggak bisa dikatakan berapa jam, kadang-kadang beberapa hari harus dia lihat kembali. Itu sebuah perjuangan, bahkan antara dua individu yang punya beda pendapat. Tapi hasilnya memang meyakinkan, dan ada syarat kalau menerjemahkan puisi harus ada pihak yang menjadi seniman bahasa untuk bahasa tujuan. Kalau tidak, hanya menghancurkan keindahan sebuah puisi dalam bahasa asal. Goethe dan politik, ya. Goethe dan politik. Ya. apa? Itu Goethe tidak begitu disukai orang kiri. Ya, Goethe misalnya kurang disukai oleh penyair seperti Bertolt Brecht. Bahkan kalangan kiri ada yang menyebut Goethe sebagai budak para bangsawan.
Misalnya, si Goethe itu sudah diberi gelar bangsawan, mengabdi kepada Hertog di Weimar, dia jelas mau dijadikan penyair istana, dan dia baik-baik saja dengan bangsawan itu. Karena dan harus diakui bahwa hampir seluruh karya Goethe, tema kemiskinan misalnya, atau keadilan sosial yang tidak ada, itu tidak menjadi tema. Tidak menjadi tema. Tapi saya menerima saja. Goethe memberi demikian banyak kepada saya, kepada tiap pembaca. Masa saya harus mengharapkan segala sesuatu dari Goethe bahwa itu pun diangkat sebagai tema. Dia sebagai menteri, dia juga sempat mengurus kepentingan rakyat. Menurut orang yang menilai hasil politiknya, dia cukup memperhatikan kepentingan rakyat kecil di Weimar. Tapi dia tidak menjadi pejuang yang revolusi. Dia menyaksikan revolusi Prancis yang berakhir dengan ganas, menghasilkan orang seperti Robespierre dan sebagainya. Nah, itu tidak dalam pandangan hidup Goethe tidak ada yang kekerasan, ya, revolusi. Semua itu harus dengan smooth, evolusi alamiah, ya. Ada satu kalimat yang sedikit memaafkan Goethe dalam pandangan orang kiri. Dia mengatakan pada saat Kongres Wiener itu, Eropa memang harus memperhatikan apa kepentingan rakyat kecil. Kalau tidak, Eropa akan ambruk. Dia sadar bahwa dia harus berbuat sesuatu, tapi dalam karya dan dalam apa segala kegiatannya itu sama sekali tidak menonjol, sama sekali tidak. Bahwa Goethe itu lebih ingin dikenal sebagai ilmuwan. Nah, pertanyaan saya, 200 tahun berlangsung hingga sekarang itu Goethe kan dikenal dengan sebutan pujangga dan banyak puisi-puisinya yang dibahas. Mengapa dia lebih senang disebut dengan sebutan ilmuwan daripada sastrawan? Apakah ada hal yang melatar belakangi itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Yang Goethe itu agama Muslim. Apakah ketika di zaman tersebut, ketika orang mendengar atau si Goethe menganut agama Muslim, apakah tidak terjadi perdebatan di sana? Karena kalau di zaman sekarang kan masalah agama itu sangat sensitif. Bagaimana di zaman tersebut, apakah terjadi penolakan juga seperti di zaman sekarang? Terima kasih. Wah, bagus, terima kasih, udah bagus Erlangga. Silakan Pak Trum dari Monita itu tadi ilmuwan, ya. Kemudian tentang Islam zaman Goethe ya. Kita di zaman sekarang kalau dengar nama Goethe kita berpikir kepada sang pujangga. Ahli-ahli tahu bahwa dia juga menulis karya ilmiah seperti teori warna dan sebagainya. Pendekatan Goethe kepada sains sangat berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat industri. Dia mau melihat segala secara holistis. Dia melihat tumbuhan dan mereka bagaimana itu dari biji menjadi bunga. Pandangan itu sangat berbeda dengan positivisme, di mana segala sesuatu diukur sampai detil-detil. Goethe sebagai saintis juga memakai intuisi dan perasaan. Nah, ternyata teori-teori Goethe, misalnya teori tentang warna, itu dikalahkan oleh teori Newton. Ya, dalam sains yang sekarang, itu yang orang menganggap teori warna Goethe sebagai sesuatu yang menarik, tapi tidak membawa hasil apapun. Sedangkan teori tentang cahaya dan warna oleh Newton menghasilkan lampu dan macam-macam. Ya. Sepertinya pendekatan Goethe dalam sains itu dikalahkan oleh positivisme dan materialisme. Demikian juga teori-teori tentang metamorfosis tumbuhan. Itu teori-teori Goethe di Jerman atau mungkin di dunia hidup di kalangan antroposofi. Kalangan antroposofi itu didirikan oleh Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner cukup dekat dengan agama Hindu, ya, reinkarnasi dan sebagainya. Di situ masih hidup, tapi teori-teori Goethe tidak ajar di bidang fisika atau di bidang fauna dan flora. Itu ya. Tapi kenapa Goethe lebih ingin dipandang sebagai ilmuwan alam? Saya tidak tahu persis, ya, mungkin ada dalam biografinya dia menerangkan lebih lanjut. Saya nggak tahu persis. Mungkin dia menganggap penemuan di bidang sains itu sebagai sesuatu yang bisa sangat berdampak kepada perkembangan tamadun. Ya. Saya juga heran kenapa, ya, dia sedikit mengabaikan bidang yang sangat dia kuasai. Mesti saya cari, apakah di buku-buku tentang Goethe atau dalam biografinya ada ulasan mengapa yang saya tahu. Pasti dia menganggap diri terutama sebagai saintis. Tapi kenapa? Saya kurang tahu kenapa. Ya, mesti dicari. Reaksi di zamannya itu menarik. Dia membacakan Al-Quran kepada Herzog Weimar. Dia membacakan Al-Quran untuk tamu pribadinya. Dan itu sama sekali tidak menjadi masalah di Kehertogan Weimar. Pada zaman itu, sudah ide-ide zaman pencerahan sudah tersebar, paling sedikit di kalangan intelektual. Dan Herzog Weimar terkenal sebagai orang yang cukup tercerahkan. Jadi Weimar sendiri sama sekali tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagi Goethe justru kedekatannya dengan dunia Yunani purba. Dia menghasilkan banyak sekali puisi dengan dewa, dengan dewata Yunani purba. Itu ternyata jauh lebih diperhatikan oleh gereja Katolik pada saat itu, dan di kalangan gereja Goethe disebut kafir. Tapi bukan karena Islam, tapi karena politeisme yang dia kembangkan dalam puisi-puisinya. Karena sangat dekat dengan budaya Yunani purba. Tapi itu cuma gereja. Dan gereja pada saat itu sudah mulai kehilangan kuasanya itu. Sebuah petanda baik. Ya. Jadi Jerman waktu itu sudah cukup liberal. Juga Goethe adalah menteri. Goethe adalah bintang pop. Goethe dielu-elukan di mana. Bahkan Kaisar Napoleon senang dengan Goethe. Jadi Goethe di atas angin. Posisinya terlalu kuat. Jadi dikritik gereja, dikritik kafir juga nggak apa-apa. Dan untuk rakyat biasa mungkin tidak mengikuti apa yang ditulis Goethe atau yang dikatakan Goethe. Jadi dia aman dari serangan gereja karena posisinya dan nama harumnya. Dan dia tidak peduli. Goethe memang sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Bayangkan sebagai menteri di Weimar, kota relatif kecil, dia pacaran dan hidup kumpul kerbau, itu istilahnya, dengan anak perempuan, dengan gadis muda yang dari kalangan menengah ke bawah. Selama, kalau nggak salah, 10 tahun, dia hidup bersama perempuan itu, bahkan membangun rumah kecil di taman publik di Weimar. Semua orang tahu di situ Goethe bertemu dengan selirnya atau apa. Dan semua orang, wah kok bisa begitu, kok berani dia ya di mata publik itu dia sama cewek itu tanpa nikah. Dia tidak peduli, tapi dia juga merasa kuat sekali. Dan Herzog itu pengagumnya dan selalu melindunginya. Goethe menikah dengan perempuan akhirnya waktu sebelum tentara Perancis Napoleon menduduki Weimar. Dia pikir ini bisa menjadi akibat fatal, mungkin saya mati. Nah supaya si gadis itu menjadi ahli warisnya. Baru dia merasa perlu untuk menyelamatkan masa depan si gadis itu. Jadi Goethe sama sekali tidak takut, sama sekali tidak oportunis. Ya sudah terjawab ya.
Terima kasih, pertanyaan bagus-bagus di sini. Saya senang dengan publik di sini. Goethe membaca karya-karya Rumi tanpa belajar dari langsung ke negeri Persia tersebut. Nah, ini kan semacam pernyataan sikap politis gitu Pak ya. Bagaimana menurut Pak Trum, apakah karya-karya Goethe sekarang bisa mempengaruhi pembacaan-pembacaan sastrawan Jerman dengan sikap pilihan Pak Goethe sebagai seorang yang mengatakan dirinya Islam. Nah, sementara ini adalah kaitan politik. Ya, ini kaitan politik yang berkaitan juga dengan cara pembacaan sekarang gitu. Nah, ada satu perlawanan di mana pada salah satu penyair Persia juga, mungkin kalau kita bisa katakan Adonis misalnya, justru dia keluar dari Islam dan menjadi seorang agnostik. Gitu. Bagaimana tadi mengatakan bahwa masyarakat di ini mengakui bahwa Goethe seorang Muslim. Gitu. Tapi bagaimana perkembangan sekarang ini? Dan juga sampai saat ini, apakah karya-karya Goethe sebagai kitabnya, Goethe membaca karya-karya Sufi, itu mempengaruhi penyebaran Islamistik di Jerman? Terima kasih. Terima kasih. Udah silakan Pak Trum. Selalu susah untuk mengukur, bahkan dalam angka gitu, sebesar sumbangan karya-karya Goethe untuk saling pemahaman antar agama. Yang pasti sebuah jembatan dia bangun. Jembatan untuk orang Barat melangkah ke timur, khususnya dunia Islam, dan menyadari bahwa dunia Islam pun sesuatu yang agung, bahwa agama itu jelas. Dan banyak orang, cendekiawan, filosof, dan penyair Jerman memperhatikan itu. Jadi ada generasi penerus yang juga cukup terbuka. Misalnya ada Hermann Hesse juga, Hesse mungkin ke timur, ya. Tapi yang ke dunia Islam, Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke kira-kira pakai argumentasi, yang bahkan pakai argumentasi. Saya tidak yakin dengan teologi Nasrani, kemurnian saya lihat dalam Islam. Ada berbagai puisi. Bahkan Nietzsche, dia jelas itu musuh gereja Katolik, ya, dan musuh Nasrani. Selalu kalau Nasrani itu agama keperempuanan, kalau agama lelaki itu Islam. Ya. Jadi ada semacam benang merah, walaupun pada Nietzsche mungkin sedikit berlebihan. Goethe memberi sumbangan kepada toleransi itu jelas. Dan ketika di Jerman terjadi diskusi tentang ancaman migran-migran dari negara Islam, dari Syria, dari Irak, masalah pengungsi itu, dan ada kalangan itu yang menolak dan ada semangat anti-Islam. Presiden Jerman ketika itu namanya Wolf, itu dalam rangka diskusi apakah Islam sebagian dari Jerman. Dan kalangan yang anti-Islam, ini bukan sama sekali bagian dari Jerman. Terus Presiden Jerman Wolf mengatakan, tapi dalam tradisi budaya kita, tokoh kita yang terbesar itu 200 tahun yang lalu sudah mengatakan jangan membedakan antara ini dan itu, timur dan barat, bersatu dan berpilih dan sebagainya. Dan dia beri peringatan, jangan kalian itu terlalu menolak sesuatu. Dalam tradisi pemikiran Jerman ada Goethe, ya, dan itu waktu itu cukup berbunyi. Ya. Jadi dalam politik itu kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberi sumbangan supaya sang lain diterima. Bukan saja
Goethe, banyak tokoh, filosof dan sebagainya. Kadang-kadang disebut di Jerman ada Islamofobia atau di Eropa ada Islamofobia. Tapi ingat, di Jerman sekarang ada kira-kira 6-7 juta orang Islam. Kebanyakan hidup damai. Jumlah masjid yang dibangun terus-menerus naik. Mungkin sudah ada ribuan masjid, ada komunitas masjid. Jerman menerima 1,5 juta pengungsi yang semuanya beragama Islam. Itu sama sekali bukan Islamofobia, paling sedikit dari negara dan dari negara pemerintah dan sebagian besar dari masyarakat Jerman. Itu katakanlah sebuah prestasi luar biasa. Ya, itu luar biasa. Tidak pernah Jerman demikian tidak rasis, demikian tidak anti asing seperti pada zaman sekarang. Ya. Dan Goethe memberi warisan antara lain warisan dari Goethe. Dia seorang penyumbang maha penting dalam perkembangan ini. Terima kasih Pak Trum. Teman-teman boleh tepuk tangan lagi, kita tercerahkan ya. Saya kira memang kita harus berterima kasih ke Pak Trum yang membincangkan sosok penting yang legenda, tapi dengan satu pendekatan yang menyeluruh. Latar sosial, kultural, dan sejarahnya yang juga menjadi perbincangan malam ini, sehingga sosok Goethe itu tidak menjadi mitos, menjadi hero, dan itulah persoalan kita selama ini. Kita tidak menyadari nilai yang diwariskan, tapi memujanya setengah mati. Dan menimbulkan kepanatikan serta anti toleransi atau kemarahan yang tidak rasional ketika sang legenda diucapkan dengan nada yang tidak berkenan. Tadi Goethe juga telah menyumbangkan banyak hal sebagai manusia multidimensional, baik di sains, politik, dan juga sastra serta seni. Sesungguhnya kita abad sekarang ini juga memerlukan orang yang lintas batas ya. Tentu dengan kesadaran yang lebih mendalam tentang kemanusiaan, toleransi, dan solidaritas gitu. Kehadiran Goethe dalam sejarah panjangnya sampai hari ini, saya kira menjadi bagian penting kita juga untuk memahami betapa manusia itu semakin cerdas belum tentu makin berbudi. Bisa saja tergelincir menjadi culas dan sebagainya karena adanya pemahaman yang mendasar yang keliru dari awal hingga tergelincir menjadi sesuatu yang dogmatis. Saya kira sumbangan Goethe lainnya adalah dia membiarkan dirinya sebagai nilai yang terbuka. Seluruh karya-karyanya tidak menyatakan ketunggalan pilihannya. Sehingga kita paham sesungguhnya dalam proses pencarian manusia itu selalu ada tahapan-tahapan yang satu sama lain boleh jadi berkontradiksi, tapi secara keseluruhan sesungguhnya adalah tujuan untuk meraih yang hakikat. Dan Goethe saya kira beruntung mencapai yang hakikat itu. Yang harus kita sadari dan itu juga bagian yang bisa kita cerminkan dari Goethe, pada dasarnya manusia itu identitasnya tidak tunggal. Dia berlapis-lapis sebagaimana pikiran, rasa, dan kehendak kita. Dia bertumbuh seturut pemahaman atas pengalamannya dan belum tentu meraih pengetahuan dan nilai. Tidak semua orang tercerahkan. Oleh sebab itu saya kira malam ini kita beruntung menemu Goethe yang menyeluruh dan utuh berkat pendekatan pengayatan Pak Trum yang tidak sekedar sebuah teks yang dialihkan menjadi pengertian kepada kita, tetapi sebuah nilai yang kita hayati dan dirasakan, yaitu nilai kemanusiaan, toleransi, solidaritas, dan segalanya yang membuat kita lebih manusiawi. Mohon tepuk tangan sekali lagi ke Pak Trum.
Suksma. Terima kasih saya kepada moderator yang paling saya sukai di seluruh Nusantara. Ya. Terima Tepuk tangan, kasih. ini moderator sempurna, bagus. Terima kasih Pak Trum, terima kasih Rosa, terima kasih atas kebudayaan dan pres Kedutaan Besar Federal Jerman, Mats Semen ya.